Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keutamaan mati syahid, ganjalannya hanya satu, hutang. Apalagi orang-orang yang tidak mati syahid, sangat jadi ganjalan. Naudzubillah, mudah-mudahan sebelum kematian kita Allah selesaikan segala hutang kita dengan caranya Allah. Diluaskan rezeki kita, bisa kembalikan. Atau mereka orang-orang yang kita lupa atau tidak lupa, digerakkan hatinya oleh Allah untuk merelakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Beranjak ke materi kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang kita masih di babus sabar. Di babus sabar yang kemarin kita kaji di hadis yang ke-33 kemarin, Sayyidah Aisyah bertanya tentang taun. Setelah kita uraikan, Sayyidah Aisyah tidak bertanya definisi taun atau wabah itu atau pandemi itu seperti apa. Ya, pasti sudah tahu Sayyidah Aisyah, sehingga Nabi menjelaskan bahwasanya taun itu atau wabah penyakit itu adalah merupakan bala atau merupakan musibah bagi orang yang tidak beriman, tetapi Allah menjadikan rahmat bagi orang yang beriman. Di antara rahmat yang datang dari sebab taun adalah orang yang terkena penyakit taun, orang yang mau bersabar menghadapi pandemi, orang yang mau bersabar ketika tertimpa taun atau wabah penyakit, dan dia berharap pahala dari kesabarannya itu, kemudian dia mentaati anjuran agama, yakni tidak keluar dari daerah yang kena pandemi, dan atau orang luar daerah tidak masuk di daerah yang kena taun, maka dia mendapatkan pahala syahid. Apabila sampai terjadi kematian akibat taun, maka dia terhukumi matinya mati syahid. Jadi mati syahid. Kemarin sudah kita nyatakan bahwasanya Rasul pernah bertanya pada para sahabat, siapakah wahai para sahabat dari umatku yang tergolong syuhada? Nah, sahabat kan jawab waktu itu, yuqatilu fisabilillah ya Rasulullah, yakni mereka yang berperang dan gugur di medan perang membela agama ya Rasulullah. Nah, kalau begitu halnya, kata Rasulullah, berarti sedikit dong umatku yang tergolong sebagai syuhada. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya selain yuqatilu fisabilillah, yakni orang-orang yang waman mata, barang siapa yang meninggal akibat taun, ya, maqatila fi sabilillah, itu yang pertama, fahuwa syahidun. Kemudian waman mata fit taun, barang siapa yang mati karena taun atau karena wabah. Ya, wabahnya ini macam-macam, bisa COVID kemarin, bisa kolera, bisa macam-macam, bisa semua penyakit yang ganas mewabah. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati, seperti itu. Itu termasuk taun. Bisa kategorinya, bisa malaria, bisa macam-macam, banyak penyebab sehingga terkena definisi taun itu. Kemudian waman mata fi
batnun, atau barang siapa yang mati karena penyakit perut. Kemudian barang siapa yang mati dikarenakan gharikon, atau tenggelam di laut, tenggelam di sungai. Terus ada lagi waman mata fi nafasa, orang yang meninggal karena nifas atau karena melahirkan, bisa seketika, bisa 1-2 hari setelah melahirkan, 1 minggu 2 minggu setelah melahirkan. Intinya penyebab utama kematian adalah karena nifas atau melahirkan tadi itu. Dan kepada waman mata sahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan atau benda-benda keras. Ini bisa dikias dengan kecelakaan lalu lintas yang tiba-tiba meninggal itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kategori-kategori kematian yang bisa masuk kategori syahid itu ada persyaratannya, yakni apabila yang bersangkutan ini adalah beriman dan beramal soleh. Tidak semua orang yang mati tenggelam itu masuk mati syahid. Tidak semua orang yang tertimpa reruntuhan, kena tanah longsor langsung blek, itu kemudian mati syahid. Persyaratannya adalah dia harus beriman dan beramal soleh. Di desa Legetang, Pak, di daerah Banjarnegara, entah tahun berapa itu, satu kampung itu mati seketika, Pak, tertimpa patahan gunung. Jadi gunung itu tidak longsor, ambruk, itu tidak, tapi ujungnya gunung itu patah, terbang, lalu menimpa satu kampung itu. Dan sampai sekarang didirikanlah monumen di atasnya itu, bahwa di dasar, jauh di dasar tempat monumen itu dulu ada kampung, namun di pegunungan itu, di pegunungan. Sampai sekarang ada. Nanti Mas Busari bisa browsing lah, desa Legetang, desa yang tertimbun, mati seketika. Nah, apakah mereka juga termasuk mati di jalan Allah? Ternyata setelah ditelisik, desa itu desa sangat makmur, pertaniannya sangat luar biasa makmur. Dan malam itu mereka berhura-hura ngundang tanda, Pak, ngundang apa, tayub. Rame satu kampung itu, tayupan begitu. Dan konon di desa itu memang orang-orangnya lupa diri karena kemakmuran desanya itu, maka perjudian, minum-minuman khamar, kemudian tayub-tayub, gandrum, tanda-tanda itu biasa. Dan malam itu sedang terjadi pesta. Kemudian desa sebelah mendengar ada semacam ledakan yang dahsyat. Di rintik-rintik hujan begitu, tidak terlalu deras, ya seperti petir atau seperti apa, geledek seperti itu. Tapi nggak nyangka sama sekali, pagi itu desa itu sudah hilang. Di atasnya itu sudah hutan biasa sudah. Jadi bukan tanah longsor mawur ambruk, itu tidak. Ujungnya gunung yang di atasnya masih ada tanam-tanaman itu pindah. Ini kan benar-benar atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini tertimpa reruntuhan yang semacam yang dikarenakan atau dalam posisi orang-orang itu bermaksiat, maka tidak termasuk mati syahid. Karena mati syahid ada 3 kategori. 2 itu yang diakui oleh Allah, yang 1 ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mati syahid. Syahid dunia wal akhirah. Jadi statusnya mati syahid di dunia, statusnya dia mati syahid, dan di akhirat dia diakui juga sebagai mati syahid. Yakni yang tadi itu yuqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Di dunia dia syahid. Hukumnya gimana kalau kematian syahid itu? Nah, tidak perlu dikafani, langsung dengan pakaian-pakaiannya itu yang mungkin masih berlumuran darah, tidak perlu dimandikan, langsung disolati, dimakamkan begitu saja. Ini para syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Dan di akhirat diakui sebagai syuhada. Ini ya. Kemudian ada yang orang yang mati syahid yang statusnya adalah syahidul akhirah. Syahidul akhirah, orang yang mati syahid statusnya syahid akhirat, tetapi di dunia dia tetap diperlakukan sebagai jenazah biasa.
Ya tadi itu, orang yang mati syahid dalam kategori yang 6 tadi, dalam kategori yang 6 tadi itu, ya, yang mati tenggelam, yang kena taun, yang karena penyakit perut, yang karena nifas, itu jenazahnya secara duniawi tetap diperlakukan sebagai jenazah biasa, karena status syahidnya itu syahid akhirat, itu syahid akhirat. Jadi tetap dimandikan, dikafani, disolatkan sebagaimana biasa. Kemudian ini yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan keutamaan-keutamaan mati syahid. Adapun jenis mati syahid yang ketiga yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syahid dunia tetapi tidak dalam status syahid akhirat. Di dunia dia tampak mati syahid, tampak sangat pemberani sebagai orang yang membela agama, membela di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena niat yang tidak pas, ingin dianggap sebagai jagoan, ingin dianggap sebagai pemberani, ingin dianggap sebagai orang yang super lah. Di mata manusia, di dunia dia diperlakukan sebagai syuhada. Matinya tidak dikafani, kemudian tidak dimandikan, karena dianggap sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, nyata dia. Tetapi ternyata di balik itu Allah Maha tahu, karena niatnya salah, maka di akhirat dia tidak mendapatkan keutamaan orang yang mati syahid. Naudzubillah. Jadi sudah soro di dunianya, juga soro di akhiratnya. Orang yang berperang di jalan Allah dan mendapatkan status kematian syahid, syahidul akhirat wa dunia, di dunia dan di akhiratnya syahid tadi itu, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat, yang tidak dimiliki oleh kematian-kematian yang lain. Yakni yang pertama, semua dosa-dosanya diampuni kecuali hutang. Maka hutang ini jangan dianggap remeh, ya, karena sudah mulai menggejala. Hutang itu seperti wajib rasanya, seolah-olah seperti wajib, nyaurnya, ngembalikannya itu seperti sunnah saja. Kadang nunggu digegeri, kadang diingatkan oleh yang memberi hutang malah ngajak gegeran. Ini bahaya. Jadi kalau orang mati membawa hutang, jangankan dia orang biasa-biasa saja, jangankan orang yang, apalagi yang sholatnya bolong-bolong, apalagi yang imannya cetek, orang yang mati syahid sekalipun itu loh, itu kalau mati statusnya syahid dunia, syahid akhirat, yang rincian pahalanya diuraikan oleh Nabi SAW ada 6. Ya, di antara yang tadi diampuni semua dosa, diberikan kenikmatan kubur, dilapangkan kuburnya, kemudian diperlihatkan taman surga tempat dia nanti kembali, kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari dan sebagainya. Itu saja kalau kematiannya masih menanggung hutang, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadikan ganjalan. Apalagi yang biasa-biasa saja, apalagi yang ibadahnya biasa-biasa saja, ini jangan dianggap enteng. Salah satu doa-doa saya Bapak Ibu sekalian, ya, sambil ini pengumuman, ya Allah, kalau selama saya berinteraksi dengan manusia, baik yang saya ingat maupun yang saya lupa, kalau saya punya tanggungan, kondisikan agar saya bisa bertemu, dan kondisikan agar saya bisa menyelesaikan tanggungan hutang itu, ya Allah. Perjalanan hidup kita panjang, Pak. Saya mulai balik sekolah, kemudian kuliah, mondok, kemudian merantau kemana, tentu berinteraksi dengan banyak orang. Tentu di situ mau tidak mau ada keterkaitan hutang piutang. Nah, di sini apalagi kalau misalkan orangnya sudah hilang, alamatnya sudah tidak ketemu, nah, ini minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan apapun cara Allah, kita bisa dipertemukan dan bisa diselesaikan hutang piutang ini. Apakah dengan cara kita mampu mengembalikan tanggungan itu, apakah dengan cara rembukan sehingga mereka atau dia menghalalkan apa yang menjadi hutang kita.
Karena hutang itu dianggap lunas dengan dua cara, Pak. Dengan dua cara, dibayar atau dihalalkan oleh orang yang memberi hutang, itu saja. Jadi tidak bisa kalau sudah yang punya hutang itu karena nagih berkali-kali tidak dikasih, kemudian orangnya jengkel, akhirnya dibiarkan. Sudah ketemu tetap dibiarkan. Nah, kalau ketemu dibiarkan sementara belum ada akad mengikhlaskan atau meridhokan hutang itu tetap masih jadi, Pak. Jadi hutang kita. Jadi jangan dianggap ibu-ibu bapak sekalian, kalau kita punya hutang kepada si fulan dan si fulan itu kemudian tidak pernah nagih ke kita, jangan dianggap itu sudah lunas. Bisa jadi dia sudah enggan. Karena kalau dia nagih ke kita ngajak gegeran. Jangan sampai seperti itu. Maka harus kita selesaikan hutang itu. Selesaikan dengan kita membayar, atau kita meminta permakluman, atau meminta pengikhlasan, sehingga kita meninggal kelak tidak ada tanggungan-tanggungan lagi. Itu keutamaan mati syahid. Ganjalannya hanya satu, hutang. Apalagi orang-orang yang tidak mati syahid, sangat jadi ganjalan, sangat wajib itu dilunasi hutang-hutang itu. Naudzubillah, mudah-mudahan sebelum kematian kita Allah selesaikan segala hutang kita dengan caranya Allah. Diluaskan rezeki kita bisa menemui orangnya, kita bisa kembalikan, atau orangnya mengingatkan kepada kita kalau kita masih punya tanggungan dan kita mampu memberikan, atau mereka orang-orang yang kita lupa atau tidak lupa, atas izin Allah digerakkan hatinya oleh Allah untuk merelakan hutang itu, menganggap halal, sudah 0-0. Alhamdulillah. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan kita diberi karunia oleh Allah yang demikian, sehingga kelak kita mati pun kita tidak membawa sedikit pun hutang kepada sesama manusia, tidak membawa hakul adami, tidak membawa haknya sesama anak Adam, karena resikonya berat sekali.